Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada MK Tata Tulis Karya Ilmiah kali ini, saya akan mencoba membahas materi yang terkait dengan esai. Nah, pada materi esai ini, terlebih dahulu saya akan menampilkan konten apa saja yang akan kita bahas pada materi ini. Konten yang akan kita bahas setidaknya ada 4 secara garis besar. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini kita akan membahas mengenai pengertian esai dalam kaitannya dengan KTI, karya tulis ilmiah, dan topik apa saja sih yang bisa dimuat dalam esai. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian esai. Apa saja bagian dari esai nanti akan kita bahas. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah paragraf pengantar atau paragraf pembuka, kemudian paragraf tubuh, dan yang terakhir adalah paragraf kesimpulan. Kemudian yang ketiga adalah format esai itu sendiri. Nantinya akan saya berikan contoh seperti apa format dari esai yang selama ini dikenal dengan 5-point esai. Oke, yang terakhir adalah esai argumentatif. Nah, bagaimana menyusun atau membangun argumen dalam menuliskan esai argumentatif sehingga kita bisa secara objektif membedakan mana yang sebenarnya adalah fakta, kemudian mana yang merupakan pendapat pribadi. Simak penjelasannya pada slide selanjutnya. Esai merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah atau KTI, di mana esai itu merupakan suatu tulisan pendek yang menggambarkan opini si penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Topik yang dituangkan dalam esai dapat berupa suatu kritisi, pendapat, opini, dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak definisi terkait esai itu sendiri, namun singkatnya kita bisa katakan bahwa esai merupakan suatu urian pendek yang berisi suatu penilaian dari penulisnya terhadap topik yang disajikannya dalam esai tersebut. Kemudian bagian-bagian dari esai itu apa saja? Setidaknya ada 3. Kita coba memilah. Yang pertama adalah paragraf pengantar, kemudian paragraf tubuh, dan terakhir adalah paragraf kesimpulan. Bagaimana penjelasan dari masing-masingnya? Kita simak di slide selanjutnya. Paragraf pengantar. Pada paragraf pengantar, itu biasanya berisi satu paragraf yang memperkenalkan topik yang akan dibahas, dan sebuah gagasan sentral yang sering disebut gagasan pengontrol atau pernyataan tesis. Nah, jadi paragraf pengantar ini hanya terdiri dari satu paragraf, di mana di dalam paragraf tersebut termaktub atau termuat suatu gagasan pengontrol atau yang disebut juga sebagai pernyataan tesis. Nantinya dari pernyataan tesis inilah suatu esai itu akan berkembang. Oke. Kemudian paragraf tubuh ini berisikan paragraf-paragraf yang mengembangkan berbagai aspek dari topik atau gagasan sentral yang disebut pada pernyataan tesis. Yang namanya paragraf-paragraf itu pasti terdiri dari beberapa paragraf. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Paragraf-paragraf ini dapat mendiskusikan sebab, akibat, alasan, proses, kualifikasi, contoh maupun perbandingan. Mereka juga dapat mendeskripsikan atau menarasikan sesuatu. Paragraf tubuh sebuah esai atau artikel itu berfungsi untuk menjelaskan, mengilustrasikan, mendiskusikan, atau membuktikan pernyataan dari tesis yang disodorkan di awal. Yang perlu diperhatikan dalam membuat paragraf-paragraf tubuh adalah sebagai berikut. Tiap paragraf tubuh itu membahas hanya satu aspek topik utama. Nah, misalnya tadi ada beberapa paragraf kan. Nah, di satu paragraf itu hanya membahas satu topik saja.
Ya, ingat hanya satu topik yang itu berkaitan dengan tadi gagasan sentral atau pernyataan tesis. Yang kedua, topik utama dalam paragraf yang dibahas tadi itu mengekspresikan gagasan sentral yang merupakan pernyataan tesis. Kemudian yang harus diperhatikan yang ketiga, paragraf-paragraf tersebut itu harus serasi dan utuh. Artinya paragraf itu tidak berdiri sendiri satu sama lain. Taruhlah ada 3 paragraf, paragraf A, B, dan C misalnya. Walaupun paragrafnya berbeda, tapi A, B, dan C itu tadi dapat disulam menjadi suatu kesatuan yang utuh, sehingga ngeling. Sehingga ibarat puzzle, kalau disatukan itu menjadi suatu gambar yang apik. Ya. Nah, paragraf-paragraf yang disusun tadi memiliki topik utama masing-masing, di mana topik utamanya itu adalah menguatkan pernyataan atau argumentasi penulis yang disodorkan pada pernyataan tesis di paragraf pengantar atau paragraf pembuka itu tadi. Yang terakhir adalah paragraf kesimpulan. Paragraf ini seperti namanya, dia menyimpulkan atau memberikan konklusi semua pemikiran yang dikembangkan dalam esai atau dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Ada beberapa aspek juga yang harus diperhatikan pada paragraf kesimpulan ini. Yang pertama, konklusi itu dapat menyebut kembali butir-butir utama yang sudah dibahas di paragraf sebelumnya, namun hanya secara ringkas. Kemudian dapat juga dia menyebutkan kembali pernyataan tesis, hanya saja dengan kata-kata yang berbeda, sehingga kita dapat menghindari adanya repetisi atau pengulangan kalimat. Kemudian yang ketiga, konklusi itu tidak boleh menyodorkan satu topik yang baru, karena dia sifatnya hanya menyimpulkan, mengkerucutkan pemikiran yang sudah kita sodorkan di paragraf-paragraf sebelumnya, sehingga bisa kita simpulkan menjadi kesimpulan yang utuh, kesimpulan yang kuat, ya, tidak lagi menyodorkan topik baru sehingga justru akan melebar pembahasannya, tidak mengkerucut. Dari tadi kita sering sekali menyebutkan mengenai pernyataan tesis, saya beri sedikit penjelasan. Nah, pernyataan tesis itu merupakan suatu gagasan sentral yang memegang kontrol terhadap keseluruhan isi suatu esai atau tulisan. Pernyataan tesis umumnya mampu menunjukkan sikap, gagasan, dan opini penulis terhadap sebuah topik yang akan ditulisnya. Saya beri satu contoh. Ini kalau tidak salah tulisan saya pada tahun 2012 yang lalu saat menyusun suatu esai atau artikel mengenai kajian tata kelola lingkungan wilayah pesisir di Kabupaten Lombok Utara. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, saya ingin ada satu atau siapa saja yang bisa menunjukkan atau menduga manakah pernyataan tesis dari paragraf pertama tulisan saya ini. Ada yang tahu? Oke, saya coba bantu. Di sini pernyataan tesisnya adalah daerah memiliki hak untuk mengatur ruang yang ada. Di sini jelas bahwa posisi saya berpihak kepada pemberian hak terhadap daerah untuk mengatur ruang yang dimilikinya. Sehingga kita bisa menduga bahwa pada paragraf-paragraf selanjutnya saya akan membangun argumentasi untuk menguatkan tesis yang saya ajukan di awal ini. Oke. Misalnya apa saja peraturan ataupun fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa memang daerah patut diberikan hak untuk mengatur ruang yang ada pada dirinya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan ruang? Apakah hanya ruang pada daratan, lautan, atau mungkin segala yang terkandung di dalamnya, baik itu di laut maupun di darat? Apakah wilayah pesisir dan kepulauan juga masuk ke ruang yang dimiliki oleh daerah? Nah, pastinya fakta-fakta itu akan saya sajikan di paragraf-paragraf selanjutnya untuk menguatkan argumentasi atau tesis yang sudah saya sodorkan sejak awal. Begitu kira-kira tentang pernyataan tesis.
Kemudian format dari esai, seperti kita tahu tadi ada 3, paragraf pengantar, paragraf tubuh, dan paragraf kesimpulan. Kita bedah, kita breakdown per paragraf. Paragraf pengantar seperti ini. Paragraf pengantar itu seperti ini formatnya. Misalnya ada pernyataan-pernyataan umum di awal, kemudian diikuti dengan beberapa pernyataan atau beberapa kalimat. Kemudian gagasan pengontrol atau pernyataan tesis itu biasanya diletakkan di akhir atau menjelang akhir paragraf tersebut. Kemudian ditambahkan dengan kalimat penghubung sehingga nantinya kita mudah mengkonekkan atau mengelingkan paragraf tersebut dengan paragraf selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah paragraf tubuh. Seperti yang kita tahu tadi sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa paragraf pada paragraf tubuh atau paragraf inti dari sebuah esai. Nah, kalimat topik dalam kurung butir pertama dari gagasan pengontrol atau kalimat tesis itu kita jabarkan. Kita sajikan rincian-rinciannya yang berupa kalimat pendukung, baik itu tadi fakta, contoh, alasan, atau argumentasi kita yang menguatkan tesis yang sudah kita bangun. Itu pada paragraf pertama dari paragraf tubuh misalnya. Kemudian paragraf selanjutnya, paragraf keduanya misalnya, itu tinggal ininya saja, narasinya diganti. Berarti butir kedua kalau paragraf kedua. Pada paragraf ketiga dari paragraf tubuh ini diganti jadi paragraf ketiga, begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah paragraf kesimpulan. Formatnya kira-kira seperti ini. Nah, pernyataan ulang dari gagasan pengontrol itu dikemukakan secara singkat saja, atau pengulangan pernyataan tesis bisa hanya saja dengan kalimat yang lain. Kemudian intinya pernyataan kesimpulan kita sendiri itu apa. Dan terakhir ditutup dengan pernyataan penutup yang merupakan gong dari tulisan itu biasanya. Sehingga kita bisa mengkerucutkan pada suatu kesimpulan yang utuh itu tadi. Oke. Yang terakhir pada pembahasan ini adalah esai argumentatif. Nah, esai argumentatif ini lebih sering menjadi fokus pada dunia akademik misalnya, karena dengan esai argumentatif kita bisa membantu peserta didik, dalam hal ini mahasiswa, untuk mengasah ketajaman nalar berpikirnya. Sehingga dalam dia mengungkapkan pendapat, dia tahu benar bagaimana posisinya terhadap topik yang dia sodorkan. Kendati topik yang disodorkan menghadirkan pro dan kontra misalnya, tapi dia harus mempunyai sikap yang jelas di mana dia berdiri. Walaupun begitu, data-data yang disodorkan juga harus berimbang. Dan dia harus selesai, maksudnya mampu secara nyata, secara jelas memisahkan mana sih yang merupakan fakta atau mungkin secara subjektif justru merupakan pendapat pribadinya. Nah, itu harus disodorkan secara berimbang, walaupun dia juga tetap harus mempunyai posisi di mana dia berdiri. Saya coba berikan satu contoh esai di sini yang saya kutip dari tulisan. Judulnya, apakah orang Amerika seperti tetangga mereka di selatan? Nah, di sini bisa dibaca sama ada 5 paragraf yang tadi 5 point esai. Sini kesimpulannya ya. Dia menyimpulkan setelah memberikan fakta-fakta atau data rincian yang mendukung argumentasinya di paragraf-paragraf tubuh itu tadi. Oke, saya rasa cukup itu saja pada kesempatan kali ini. Mohon dipelajari, disimak. Jika ada kendala atau kesulitan, silakan bertanya di grup WhatsApp. Nantinya tugas yang akan saya berikan adalah seputar esai ini. Nah, bagaimana penjelasan tugasnya saya akan jelaskan pada kesempatan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.